Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Indah. Hari ini saya akan melakukan pembahasan LKBPD Matematika kelas 9. Saya kirimkan video ini karena pertemuan tatap muka kita masih sangat terbatas. Belum sempat membahas soal-soal yang ada di LKBPD kalian atau lembar kerja kalian. Soal nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 40 sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Soal ini disyaratkan kalian untuk menentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Beberapa anak sudah benar, namun masih ada juga yang masih salah, terutama cara penulisannya yang masih kurang sempurna. Oke, silakan kalian simak dan sambil dicocokkan dengan jawaban kalian. X kuadrat plus 3x min 40 sama dengan 0. Kita lakukan pemfaktoran. Karena koefisien dari x kuadratnya adalah 1, maka di sini bisa langsung kita tulis x dan x. Kemudian kita cari dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya ini min 40, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 3. Berapa dengan berapa? 3 ini ya. Jawabannya adalah 8 dengan 5. 8 dengan 5. Karena hasilnya negatif, maka salah satunya ada yang negatif. Karena ini hasilnya positif, maka yang besar ini juga bernilai positif. Negatifnya ada di sini. Oke, mari kita uji ya. 8 dikalikan min 5 hasilnya min 40 benar. 8 ditambah min 5 hasilnya adalah 3. Maka saya tulis di sini plus 8. Yang di sini adalah min 5. Perkalian x plus 8 dikalikan dengan x min 5 hasilnya 0, maka pasti salah satunya bernilai 0. X plus 8 hasilnya yang sama dengan 0 atau x min 5 yang hasilnya sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan min 8, yang ini x sama dengan 5. Boleh juga bisa juga kalian tulis ini sebagai x1 dan ini sebagai x2. Ada soal yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita gunakan kurung kurawal min 8,5. Yang kecil dulu yang ditulis. Biasakan urut kecil besar. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Silakan dicocokkan apakah jawaban kalian sudah benar. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang sama seperti tadi, x kuadrat plus 3x min 40 sama dengan 0. Kali ini kalian diminta menggunakan rumus ABC. Sebelum menggunakan rumus ABC, kalian tulis dulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. A adalah koefisien dari x kuadrat, jadi A nya adalah 1. B adalah koefisien dari x, nilainya 3. Dan C adalah konstanta min 40. Kita gunakan rumusnya. X12 bukan X12 ya, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita masukkan nilainya. Min B nya adalah 3, berarti min 3 plus minus akar B dikuadratkan, berarti 3 nya dikuadratkan, dikurangi 4, A nya 1, dan C nya adalah min 40. Min 40 per 2A. Lanjut. Min 3 plus minus akar 3 dikuadratkan adalah 9. Kemudian 4 dikalikan 1, 4 dikalikan
min 40 hasilnya adalah min 160. Min dengan min jadi plus, perkalian negatif kali negatif positif menjadi plus 160 per, oh ya, nilai A nya kok belum diganti ya, nih A nya tadi berapa? 1. 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. 160 ditambah 9 adalah 169. Jadi sama dengan min 3 plus minus akar 169 per 2. Akar 169 adalah 13. Min 3 plus minus 13 per, loh kok 2A, maaf ini 2 ya, maaf ini 2 per 2. Dari sini kita uraikan, X1 nya kita ambil nilai yang positif, X2 nya kita ambil yang negatif. Jadi min 3 plus 13 dibagi 2, yang ini min 3 min 13 dibagi dengan 2. Min 3 plus 13 10, 10 dibagi 2 adalah 5. Yang ini min 3 min 13, utang 3 utang lagi 13, jadi min 16. Min 16 kalau dibagi 2 hasilnya adalah min 8. Yang ditanyakan himpunan penyelesaian, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang kecil dulu, min 8,5, sama dengan jawaban yang nomor 1 tadi, min 8 dan 5. Soal nomor 4, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan dan rumus ABC. Jadi kita akan mengerjakan dengan 2 cara dari soal ini. Kita mulai yang pertama dulu dengan cara pemfaktoran. Karena di sini koefisiennya 2, maka saya tuliskan 2x dikalikan dengan 2x sama dengan 0. Di sini 1 per 2. Cari 2 bilangan. Jika dikalikan hasilnya min 12 ini dikalikan 2, min 24. Kemudian jika ditambahkan hasilnya adalah 5. Berapa dengan berapa? Jawabannya adalah 8 dengan 3. Negatifnya di sini ada di min 3. Kita lihat 8 dikalikan min 3 hasilnya min 24, betul. 8 ditambah min 3 hasilnya adalah 5. Jadi saya tuliskan di sini plus 8, yang di sini adalah min 3. Kemudian 2x plus 8 ini bisa saya faktorkan. 2 saya keluarkan, tinggal x plus 4. Bisa kalian uji, 2 dikalikan x 2x, 2 dikalikan 4 8 ya. Kemudian 2x min 3 sama dengan 0. Ini dicoret habis. Maka ini adalah hasil pemfaktorannya. Jika difaktorkan hasilnya 0, maka x plus 4 itu sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini sebagai x1 nya adalah min 4 dan ini 2x sama dengan min 3 nya saya pindah ke ruas kanan jadi plus 3, x nya sama dengan 3 per 2. Ini sebagai x2. X2 nya adalah 3 per 2, atau kalau mau disederhanakan juga boleh 1/2. Ini dengan cara pemfaktoran. Sekarang bagaimana dengan rumus ABC nya? Ini saya hapus dulu. Berikutnya dengan cara rumus ABC. Saya tuliskan dulu, nilai A nya adalah 2, ini nilai A. Nilai B nya adalah 5. B adalah koefisien dari X, nilainya 5, dan C adalah sebagai konstanta. Konstantanya di sini adalah min 12, jangan lupa minusnya ya. Rumus ABC, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Setelah itu kita masukkan nilainya. Min B nya berapa situ? 5 ya. Min 5
plus minus akar B nya dikuadratkan, berarti 5 dikuadratkan dikurangi 4, A nya 2, dan C nya adalah min 12 dibagi dengan 2A. 2 dikalikan 2, A nya 2 ya. Selanjutnya kita hitung lagi, min 5 plus minus akar 5 kuadrat itu 25. Kemudian ini min dengan min jadi plus, 4 dikalikan 2, 8. 8 dikalikan 12 hasilnya 96 ya, 96 per 4. 25 ditambah 96 ini 121. 121 kalau di akar, bentar, saya tulis dulu. Min 5 plus minus akar 121 per 4. Akar 121 itu adalah 11. Jadi min 5, saya pisahkan dulu. Maaf mencong. Min 5 plus minus 11 per 4. Maka X1 nya kita gunakan yang plus, min 5 plus 11 dibagi 4. Berapa ini hasilnya? 11 dikurangi 5, 6. 6 dibagi 4, 6 per 4, atau 3 per 2, atau 1,5. Sedangkan X2 nya adalah min 5, kita gunakan yang negatif, min 11 dibagi 4. Utang 5, utang lagi 11, utangnya 16. Min 16 dibagi 4, hasilnya adalah min 4. Sama ya, ini dengan ini hasilnya sama dengan ini. Min 4 dengan 1,5. Jadi himpunan penyelesaiannya, aduh tempatnya nggak cukup, saya taruh di sini ya, saya taruh di atas himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4,1,5. Dengan cara pemfaktoran maupun dengan cara rumus ABC hasilnya adalah sama. Sekarang berikutnya yang B. Kita akan melakukan pemfaktoran lagi seperti tadi. Y dengan Y hasilnya sama dengan 0. Kita cari berapa dikalikan berapa. Cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya ini min 12, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah ini min 1. Berapa dengan berapa? 4 dengan 3 ini ya, 4 dengan 3, 4 dengan 3, karena selisihnya 1, 4 dengan 3 ini. Kemudian minusnya ada, karena hasilnya minus, maka minusnya ada di 4 ini. Kita tes, min 4 dikalikan 3 min 12 benar, min 4 ditambah 3 hasilnya min 1 benar. Maka di sini saya tulis min 4, dan di sini adalah plus 3. Jika dua perkalian ini bentuk perkalian, dikalikan hasilnya 0, maka salah satunya pasti bernilai 0. Bisa Y min 4 ini yang sama dengan 0, atau Y plus 3 bernilai 0. Berarti di sini Y nya sama dengan berapa? 4 ya. Y nya sama dengan 4, yang ini Y nya sama dengan min 3. Ini dengan cara pemfaktoran. Yang ditanyakan apa nih? Penyelesaian. Oh, yang ditanyakan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu ini, Y sama dengan 4, atau saya tuliskan Y1 dan ini Y2. Berikutnya kita gunakan dengan rumus ABC. Dengan rumus ABC, maka kita tuliskan dulu A nya berapa di sini? A nya 1, B koefisien dari Y min 1, dan C nya adalah konstanta min 12. Kita tuliskan lagi rumusnya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC
per 2A. Yuk kita masukkan nilainya. Min B, B-nya min 1, plus minus akar B kuadrat, berarti min 1 ini dikuadratkan, dikurangi 4, dikalikan A, dikalikan C, C-nya min 12, saya kasih kurung ya, per 2 dikalikan A, 2 dikalikan 1, A-nya 1, min 1 dikalikan min 1 jadi plus 1, plus minus akar min 1 kuadrat adalah 1, ini ada min dengan min jadi plus, 4 dikalikan 1 4, dikalikan 12 hasilnya adalah 48 per 2. 48 ditambah 1 49, 1 plus minus akar 49 per 2. Akar 49 adalah 7. Saya pisah dulu. Jadi sama dengan 1 plus minus 7 per 2. Kita uraikan. X1 nya adalah 1 plus 7 dibagi 2, 1 tambah 7 8, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sedangkan X2 nya adalah 1 min 7 dibagi 2, 1 dikurangi 7 adalah min 6, min 6 dibagi 2 hasilnya adalah min 3, hasilnya sama seperti ini ya, 4 dengan min 3, yang ini 4 dengan min 3. Silahkan kalian cocokkan dengan tugas kalian, semoga hasilnya sama dengan pembahasan kita kali ini ya. Soal nomor 5, saya bacakan soalnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0, tentukanlah A. X1 kuadrat plus X2 kuadrat, yang B. X1 min X2 kuadrat, yang C 1 per X1 plus 1 per X2, yang D adalah X1 per X2 ditambah dengan X2 per X1. Ini sama seperti yang kemarin pada pertemuan yang sebelumnya. Ini sebetulnya sudah kita bahas, hanya kita mengulang kembali. Kita mulai dari yang pertama, X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Untuk menjawab soal ini, kita mulai dengan menentukan dulu jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tuliskan dulu, A sama dengan 1, B nya sama dengan min 5, dan C sama dengan 4. Pertanyaan yang A adalah berapakah X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat? Gunakan rumus yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Ya, rumusnya adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi dengan 2X1 dikalikan dengan X2. Kita cari dulu berapakah X1 plus X2 nya. X1 plus X2 rumusnya adalah min B per A sama dengan min B nya berapa di sini, min 5 ya, B nya min 5 per A, A nya 1, min dengan min jadi plus, hasilnya adalah 5. Ini adalah X1 plus X2. Untuk X1 dikalikan dengan X2, rumusnya adalah C per A. C nya berapa? C nya 4. C nya 4, A nya 1, 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Kemudian ini nanti yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang A. X1 plus X2 kita ganti dengan ini ya, X1 plus X2 nya adalah 5, berarti di sini 5 kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan X1 X2, X1 kali X2 hasilnya adalah 4 sama dengan 5 kuadrat 25, 2 dikalikan 4 8, hasilnya adalah 17. Jadi X1 tambah X2 tadi 5,
X1 dikalikan X2 tadi adalah 4. Saya sederhanakan dulu seperti ini biar tempatnya muat untuk menjawab soal yang B. Pertanyaan yang B adalah berapakah X1 min X2 kuadrat. Dikuadratkan artinya perkalian berulang. Ini sama dengan X1 dikurangi X2 dikalikan X1 dikurangi X2. Jadi langsung aja saya tulis sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat min 2X1 kali X2. X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini itu sama dengan ini. Hasilnya adalah 17. Dikurangi dengan 2, X1 dikalikan X2 itu ini 4. Jadi sama dengan 17 dikurangi 8. 17 dikurangi 8 hasilnya adalah 9. Ini jawaban untuk yang B. Pertanyaan yang C adalah 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2. Saya tuliskan dulu lagi. X1 ditambah X2 tadi jawabnya adalah 5, dan X1 dikalikan X2 hasilnya 4. Sekarang untuk menjawab ini rumusnya adalah X1 ditambah X2 dibagi dengan dikalikan ya, X1 dikalikan X2. X1 ditambah X2 itu ini 5, X1 dibagi X2 4, maka hasilnya adalah 1 per 4. Nah, ini adalah jawaban untuk yang C. Berikutnya untuk yang D. Yang D hampir sama. Jadi kalian ingat rumusnya yang kemarin. Ini sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat dibagi dengan X1 dikali X2. X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini adalah pertanyaan yang A tadi, yaitu 17 per X1 dikali X2 4. 17 dibagi 4 hasilnya adalah 4, 1 per 4. Ini tadi adalah pembahasan LKPD kalian. Silahkan dicocokkan. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.